Ya benar, jawabannya. Kedua tokoh agama tersebut adalah Paus Fransiskus dan Imam Besar Nazaruddin Umar. Berikut fakta terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Nazaruddin Umar. Paus Fransiskus, SJ, bahasa Latin, Papa Franciscus, bahasa Italia, Papa Francesco, lahir 17 Desember 1936, yang bernama lahir Jorge Mario Bergoglio, adalah Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada tanggal 13 Maret 2013. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266. Paus Fransiskus merupakan sosok yang banyak dikagumi oleh banyak orang. Terlebih terlihat sejak Paus Fransiskus datang mengunjungi Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan terakhir adalah Singapura. Berikut adalah rangkuman terkait Paus Fransiskus. Latar belakang Paus Fransiskus. Ayah Paus Fransiskus bernama Mario, merupakan seorang imigran Italia yang bekerja di perkeretaapian sebagai seorang akuntan. Kemudian ibunya yang bernama Regina Sivori ialah seorang istri yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam membesarkan kelima anaknya termasuk Paus Fransiskus. Sebelum memilih jalan imamat, Paus Fransiskus merupakan lulusan teknisi kimia. Setelah lulus, ia memilih masuk Seminari Tinggi Keuskupan Villa Devoto. Pada tanggal 11 Maret tahun 1958, Paus Fransiskus masuk novisiat Serikat Yesus. Kemudian ia menyelesaikan studinya di bidang humaniora di Chili dan pada 1963 kembali ke Argentina untuk kelulusan dengan gelar sarjana filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Pada 1967 hingga 1970, Paus Fransiskus memilih untuk kembali belajar teologi dan tentunya memperoleh gelar dari Colegio de San Jose. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada 1970 hingga 1971 di Universitas Alcalá de Henares, Spanyol. Pada tanggal 22 April tahun 1973, Paus Fransiskus mengikrarkan kaul kekalnya bersama para Yesuit. Selanjutnya sebelum terpilih sebagai Paus Gereja Katolik tertinggi dunia dan sebagai Kepala Pemerintahan Negara Vatikan, pada Maret tahun 1986, Paus Fransiskus pergi ke Jerman untuk menyelesaikan tesis doktoralnya. Paus Fransiskus memulai perjalanannya pada 1958. Ketika ia bersekolah di Seminari Keuskupan Villa Devoto dan bergabung dengan Serikat Yesus. 5 tahun setelahnya, ia meraih gelar sarjana filsafat. Kemudian pada 1969, ia ditahbiskan sebagai imam. Pada 1973, ia diangkat sebagai provinsial Serikat Yesus di Argentina. 6 tahun setelahnya, ia menjabat sebagai rektor Colegio de San Jose dari 1980 hingga 1986. Karir gerejawinya semakin cemerlang pada 1992, ketika ia diangkat menjadi uskup tituler Auca dan uskup auxiliar Buenos Aires. Setahun kemudian, ia dipercaya untuk memegang posisi penting sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Buenos Aires. Dedikasinya yang luar biasa akhirnya membawanya diangkat menjadi kardinal pada 2001. Puncak dari perjalanan panjang ini terjadi pada 2013, ketika ia terpilih sebagai paus melalui konklav kepausan. Hingga saat ini, ia menjadi paus ke-266 dalam sejarah Gereja Katolik sedunia. Selain itu, ia merupakan seorang paus pertama yang berasal dari benua Amerika. Soal kedua gambar di samping menunjukkan perkumpulan para kardinal dari seluruh dunia untuk pemilihan seorang paus. Pertanyaan, pertemuan tersebut dikenal sebagai A. Ekaristi, B. Konklav, C. Apostolik. Jawabannya B, yaitu konklav. Apa sih konklav itu? Ayo simak video ini. Konklav adalah suatu pertemuan dewan kardinal tertutup yang diadakan untuk memilih seorang paus yang merupakan uskup Roma sekaligus kepala Gereja Katolik Roma sedunia. Penganut agama Katolik menganggap bahwa paus merupakan penerus dari Santo Petrus dan pemimpin umat Gereja Katolik di bumi. Setelah adanya campur tangan politik pada pemungkutan suara dewan kardinal, menyebabkan mandeknya pemilihan paus pada tahun 1268 sampai dengan 1271.
dan terjadinya interregnum panjang. Gereja melakukan reformasi terhadap proses pemilihan paus yang berpuncak pada dikeluarkannya bula Ubi Periculum oleh Paus Gregorius ke-10 yang diratifikasi dalam Konsili Lyon II pada tahun 1274. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa para kardinal yang memiliki suara harus dalam keadaan terkunci dalam pengasingan atau conclave atau frasa dalam bahasa Latin yang berarti dengan kunci. Disebut juga dengan pemilu secara rahasia dan tidak diizinkan untuk keluar sampai seorang paus telah terpilih. Saat ini konklav selalu diadakan di Kapel Sistina yang terletak di dalam kompleks Istana Apostolik di Vatikan. Selama beberapa abad sejak zaman apostolik, Uskup Roma beserta uskup-uskup lainnya dipilih melalui konsensus di antara para klerus dan umat awam di keuskupan setempat. Lembaga yang berhak dalam memilih paus mulai ditegaskan secara jelas ketika Dewan Kardinal ditetapkan sebagai satu-satunya badan pemilih pada tahun 1059. Setelah itu, beberapa detail-detail tambahan, terutama aturan conclave, ditambahkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970, Paus Paulus ke-6 menetapkan syarat usia bagi para kardinal yang berhak memilih, yaitu di bawah usia 80 tahun. Di dalam dokumen motu proprio berjudul Ingraves Centem Aetatem, prosedur pemilihan paus tersebut ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Konstitusi Apostolik berjudul Universisi Dominici Gregis yang kemudian diubah oleh Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2007 dan 2013. Berdasarkan aturan terbaru, seseorang memerlukan 2/3 suara mayoritas untuk terpilih menjadi paus baru. Konklav terakhir terjadi pada tahun 2013 ketika George Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus Fransiskus menggantikan Paus Benediktus ke-16. Sejarah konklav. Konklav adalah sebuah ritual pemilihan paus baru yang praktisnya tidak berubah sesudah sejak 8 abad. Paus Gregorius ke-10 yang pertama kali menggunakan kata ini pada tahun 1274 dan menetapkan landasan untuk konklav-konklav aktual. Sebuah konklav dimulai antara 15 dan 20 hari setelah meninggalnya paus. Batas waktu ini ditetapkan pada abad pertengahan, mengingat perjalanan ke Roma pada waktu itu memakan waktu berminggu-minggu. Meskipun sedang perjalanan ke Roma bukan lagi menjadi masalah, batas waktu ini tetap berlaku untuk memberikan kesempatan kepada para kardinal untuk bertukar pikiran antara mereka mengenai keadaan gereja, dan meskipun tidak diharuskan tentang para calon pengganti paus, waktu jeda ini dinamakan Novem Diales. Periode ini berakhir dengan Misa Pro Eligendo Papa, dihadiri oleh semua kardinal dari seluruh dunia di Basilika Santo Petrus pada pagi hari di mana dimulainya konklav. Setelah itu, para anggota kardinal pemilihan menuju Kapela Sistina, tempat berlangsungnya proses pemilihan paus baru. Prosedur dalam pemilihan konklav dengan didampingi paling banyak 2 asisten. Para kardinal tidak boleh membawa alat komunikasi apapun ke dalam tempat pemilihan dan tidak boleh berkomunikasi keluar dengan siapapun. Setelah misa di Kapela Sistina, para asisten keluar dan kapel dikunci. Para kardinal selanjutnya mengadakan pemilihan secara rahasia. Setiap pembicaraan mengenai tendensi atau sirkumsitasi pemilihan dihukum dengan ekskomunikasi. Setiap orang Katolik yang sudah dibaptis dari jenis kelamin laki-laki dan lebih dari 30 tahun boleh dipilih sebagai paus. Namun, dalam hal ini syarat yang ditentukan seorang paus haruslah dipilih di antara para kardinal. Sedangkan kardinal haruslah seorang uskup.
dan uskup sendiri haruslah seorang imam. Jadi, dengan kata lain, seorang yang terpilih menjadi paus sudah melewati tahapan hierarki gereja dari urutan terbawah, yaitu diakon, imam, uskup, sebagai catatan bahwa seorang paus bisa mengangkat seorang kardinal yang diinginkannya dengan syarat sudah terlebih dahulu menjadi imam. Jadi, dalam kasus tertentu, gereja Katolik pernah memiliki kardinal yang belum pernah ditabiskan menjadi uskup. Untuk memilih seorang paus harus memenuhi 2/3 suara dari para kardinal. Pemilihan berumur kurang dari 80 tahun. Pemilihan 3 per bisa berlangsung 7 kali dalam periode 3 hari. Selama pemilihan, kepada para kardinal diserahkan sebuah buletin dari kertas putih berukuran 4 persegi panjang yang bagian atasnya tertulis Eligio in Summum Pontificem dengan tempat untuk menuliskan nama kardinal yang ingin dipilih. Dibuntut tulisan jelas dan dengan huruf besar. Setelah diisi, para kardinal membawa buletin sedemikian sehingga terlihat jelas di tangan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di depan altar. Di akhir setiap pemilihan, buletin-buletin pemilihan dibakar dengan ditambahkan bahan kimia yang akan mengeluarkan asap putih atau hitam tergantung dari hasil pemilihan. Sudah atau belum terpilihnya paus baru, cerobong asap ini terlihat jelas dari lapangan Santo Petrus, di mana biasanya dipenuhi masyarakat untuk menantikan hasil pemilihan paus baru. Ketika terpilih seorang paus baru, dekan para kardinal yang memimpin proses pemilihan menanyakan calon terpilih apakah ia bersedia menerima jabatan ini. Apabila jawabannya positif, ditanyakan nama apakah yang akan digunakan selama masa jabatannya. Selanjutnya diadakan sebuah profesi bernama Habemus Papam.